Ya, jemaat Tuhan, pada kesempatan saat ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui PA. Yang kita bahas itu Lukas pasal pertama ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Oleh karena itu sebelum kita akan memulai, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk boleh kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami kepekaan, pengertian, sehingga boleh kami mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, biarlah nama-Mu diagungkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, pada kesempatan saat ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal pertama ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita akan membahas dulu di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ayat keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Di dalam kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita melihat kitab ini atau Injil Lukas ini saudara, sesuai dengan namanya ditulis oleh Lukas. Nah, kira-kira tahun 60 Masehi dari kota Roma sebenarnya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Injil Lukas ini atau kitab ini saudara merupakan suatu yang ditunjukkan kepada beberapa pihak, atau secara khusus di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca itu secara khusus kepada Theophilus. Nah, kita perhatikan di dalam ayat yang pertama hal itu ya Bapak Ibu. Dia berkata demikian ya. Dia berkata, Theophilus yang mulia. Jadi tulisan ini atau secara khusus ditujukan kepada Theophilus. Tidak hanya sekedar itu sebenarnya, di dalam ayatnya yang ketiga juga, ayat yang ketiga saudara, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikhusus kepada siapa lagi saudara? Kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, secara spesifik dalam hal ini saudara adalah orang-orang Yunani, walau tidak terbatas pada saat itu saudara ya. Jadi hal ini saudara ditunjukkan kepada Theophilus dan juga kepada non-Yahudi, secara khusus orang-orang Yunani saudara ya. Nah, kalau kita berpikir ya, kita renungkan penekanan dalam kitab ini apa ya? Kira-kira apa yang ditekankan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penekanan di dalam Injil Lukas ini seperti halnya di dalam pendahuluan beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu saudara, kita sudah belajar bersama-sama, yaitu sifat kemanusiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Lukas ini menjelaskan bahwa Yesus bukan semacam manusia setengah dewa seperti yang dipahami oleh kepercayaan Yunani pada saat itu saudara ya. Tetapi dia memang Yesus ini, identitas Yesus Kristus sebagai anak manusia. Nah tentunya kita berkata ya, siapakah sebetulnya anak manusia? Hal-hal apakah yang menjadi tanggung jawab seorang manusia di hadapan Allah?
Nah, saudara, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Dan hal itu, saudara, hal tersebut diperlihatkan oleh Dr. Lukas melalui teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sebagai wakil dari umat manusia yang berelasi dengan Allahnya. Nah, saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, di dalam Injil Lukas yang pertama ini, kita bertanya lagi, siapakah Dr. Lukas ini? Siapakah Lukas ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tradisi Kristen itu menyebutkan bahwa ia adalah seorang Yunani. Ya. Jadi rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Jadi Lukas ini dia rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Minggu yang lalu pun di dalam di dalam pendahuluan, saudara, saya sudah menyampaikan hal itu. Dan itu kita bisa dapatkan, saudara, di dalam Filemon. Mari kita membuka Alkitab kita. Filemon pasal pertama. Filemon pasal pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-24. Filemon. Nah, di dalam Filemon pasal pertama ayat 24, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Nah, bisa kita perhatikan, saudara, sangat jelas ya. Jadi Lukas ini Lukas ini yang menulis Injil Lukas ini, saudara, dia adalah rekan atau partner, teman sepelayanan daripada Rasul Paulus. Jadi saudara sekalian, hal yang kedua, saudara, siapakah Lukas ini? Selain dia adalah seorang Yunani, dia juga seorang rekan, salah seorang rekan dari Rasul Paulus dalam pelayanannya, dan juga dia seorang dokter, ya, dokter. Jadi hal ini bisa kita melihat, saudaraku, di dalam Kolose pasalnya yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasalnya yang keempat. Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayatnya yang ke-14. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan, saya bacakan. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, saudaraku yang dikasih, sangat jelas ya, saudara. Di sini kita melihat siapakah Lukas itu. Dia adalah seorang Yunani. Dia juga salah seorang rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Dan juga dia seorang dokter, tabib, saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kita melihat di sana ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas ini bukanlah rasul ya, bukan juga saksi mata langsung. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas ini seorang yang juga menulis kitab kisah para rasul. Jadi saudara, bisa kita melihat Lukas itu sebenarnya bukan dia seorang rasul, tetapi bukan juga dia saksi mata, tetapi dia melihat para rasul menyaksikan dan mendengar hal itu, saudara ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bisa kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat di atas ini cukup memberikan satu pengertian kepada kita, jika kita hanya bisa membaca sepintas. Namun demikian, saudara, kita gali lebih dalam, kita akan menemukan banyak kekayaan Alkitab dalam tulisan singkat tersebut. Jadi bisa kita memahami hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ada banyak kekayaan, ada banyak hal yang menarik tentang hal itu. Jadi kalau umpamanya kita hanya membaca sepintas saja, saudara, maka tidak memberikan sesuatu hal yang sangat menarik, bahkan kekayaan. Nah, oleh karena itu mari kita akan melihat begitu dalamnya apa yang ditulis oleh Dr. Lukas ini atau tabib Lukas ini, yang adalah salah satu
rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam tulisan tadi saudara dikatakan kepada Theophilus. Siapakah dia? Ada banyak teori tentang siapakah Theophilus ini saudara ya. Ada banyak pandangan. Ada yang bilang dia adalah seorang Yunani, ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Romawi, ada yang pula yang mengatakan berpendapat bahwa dia adalah seorang pembelaan Rasul Paulus dalam persidangan, macam-macam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi ada pula juga yang berpendapat kalau Theophilus tidak menuju pada orang tertentu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kan pandangan-pandangan orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat indah saudara. Bahwasanya siapakah Theophilus ini? Alkitab mengatakan sebenarnya dia adalah seorang yang mengasihi Allah. Nah, ini yang penting saudara ya. Sangat penting ini. Bukan berarti pendapat orang lain tadi tidak saudara ya. Tetapi yang sangat penting di sini adalah saudara, Theophilus ini dia adalah seorang yang mengasihi Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang mengasihi Allah. Jadi bisa kita melihat dari sini saudara, dari tabib Lukas yang berusaha menulis kepada orang yang mengasihi Allah tersebut. Kita belajar suatu prinsip kasih kepada Allah telah mendorong pula orang lain untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang bermanfaat dan yang berguna bagi kehidupan manusia. Saudara, sangat indah sekali. Dalam hal ini, Theophilus adalah orang yang mengasihi Allah. Telah menggerakkan tabib Lukas untuk menuturkan kisah tentang siapa? Yaitu tentang Mesias. Yang menuturkan tentang anak manusia. Dia menuturkan tentang siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Secara apa? Secara teratur loh Bapak Ibu. Berdasarkan data-data yang telah dia cari. Berdasarkan tentang apa? Saksi mata. Berdasarkan apa? Penyelidikan secara seksama untuk memastikan bahwa kisah itu, peristiwa itu sungguh-sungguh kebenaran. Coba saudara kita bisa melihat saudara. Justru ini yang mendorong dia tadi untuk menunturkan tentang kebenaran itu. Dan sungguh Theophilus ini seorang yang mengasihi Allah. Di sini kita melihat bahwasanya kekristenan itu saudara bukan hanya satu agama saudara tertentu. Tadi mereka itu sebenarnya lahir dari orang-orang yang mengasihi Allah. Yang memiliki relasi dengan Allah. Coba lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perhatikan yang sangat menarik. Yang mendorong mereka untuk apa? Untuk menulis itu saudara. Karena mereka mengasihi Allah. Mereka menuturkan semuanya itu karena apa? Yang mendorong mereka karena kasih mereka kepada Allah yang telah mengasihi mereka. Ini penting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Diawali dengan kasih Allah kepada manusia dan dilanjutkan dengan Allah mendorong manusia untuk terus belajar mengasihi Dia. Mestinya seperti itu saudara. Allah telah mengasihi gerejanya, Allah telah mengasihi pribadi-pribadi kita sehingga boleh kita percaya akan Dia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Dan seharusnya kasih Allah itulah yang mendorong kita juga untuk men-sharekan, membagikan kepada orang lain, mengajak orang lain.
Seperti halnya Lukas tadi saudara, karena kasih Allah itu juga yang mendorong dia, sehingga dia membagikan hal itu. Tidak hanya sekedar membagikan saudara, kalau umpamanya Alkitab kita tadi saudara, menyelidiki hal itu. Menanyakan, memastikan hal itu kepada saksi-saksi mata. Atau di dalam hal ini saudara, kepada para rasul pada zaman itu. Saudara, bukan hal yang mudah loh saudara. Minggu yang lalu kita sudah belajar hal itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat seorang dokter itu saudara, wah tidaklah gampang saudara. Tetapi ketika seseorang dokter ini saudara, atau seseorang yang memiliki profesi dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka sungguh-sungguh melakukannya dan mereka mendedikasikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, bahwasanya sungguh Lukas itu menganggap sesuatu hal yang mulia. Kita bisa melihat di situ saudara betapa memberikan satu penghormatan, sesuatu hal yang dilihat kalau umpamanya di dalam posisi daripada Theophilus ini. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanyalah anugerah Tuhan semata, sehingga mereka ini bersama-sama melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi saudara, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang di sana dikatakan tadi bahwasanya banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah saudara, peristiwa tentang Yesus sudah pasti menjadi semacam berita yang menghebohkan masyarakat. Berita sesuatu hal yang kalau umpamanya zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, berita yang viral gitu saudara ya. Heboh saudara ya. Dan pada saat itu saudara, banyak orang yang mencoba menyusun suatu berita. Tentunya ada berita yang benar seperti tulisan Markus, seperti maupun juga Matius. Ada juga mungkin berita-berita yang simpang siur atau tidak jelas Bapak Ibu ya. Ya pokoknya nyusun berita aja, apalagi kalau umpamanya nyusun berita, buat berita hoax saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan tadi saudara, ada berita yang benar. Dan kita tidak akan pernah tahu ada berapa banyak berita mana saja yang beredar saat itu. Tetapi mungkin tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahui ada berapa banyak beritanya saudara. Atau dari mana saja. Tetapi yang jauh lebih penting saudara, di dalam ayat yang ketiga tadi saudara, dia mengatakan akhirnya bahwasanya hanya satu berita yang disusun dengan benar. Dan itu sangat jelas bahwasanya dia telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk apa? Untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi saudara, tabib Lukas atau dokter Lukas mungkin sudah pernah bertemu dengan para rasul. Sangat dikatakan tadi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi saudara, sangat mungkin sudah pernah bertemu dengan para rasul. Sudah pernah berbicara dengan mereka dan sudah pernah membaca tulisan Markus ataupun Matius. Dan sangat mungkin Lukas juga
Tidak meragukan tulisan dua orang itu, yaitu Markus dan Matius, saudara ya. Dia tidak meragukan hal itu. Namun Lukas tetap terbeban untuk apa? Untuk mencari tahu sendiri tentang hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyelidikan yang seksama. Sungguh luar biasa. Sungguh hal yang ajaib, bukan? Bagaimana dengan kita sekarang ini, saudara, gereja Tuhan untuk belajar? Ada enggak kerinduan untuk belajar mencari kebenaran? Ada enggak Bapak Ibu? Sikap untuk mencari kebenaran seperti ini adalah sikap yang baik, sikap yang positif, asalkan bukan didasarkan pada sikap curiga atau tidak menaruh kepercayaan pada orang lain. Tapi kita yakin bukan itu sikap yang dimiliki Lukas pada saat itu. Tetapi sungguh-sungguh dia teliti, dia cari kebenarannya, dan memang itu kebenaran yang sesungguhnya. Wah, ajaib sekali. Sangat menarik sekali hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dokter Lukas tidak henti-hentinya untuk menyelidikinya, mencarinya, bahkan menginterview ya saudaranya, menanyakan hal itu. Kepada siapa? Kepada saksi mata yang melihat hal itu. Jadi tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa enggan untuk menanyakan tentang kebenaran itu. Jadi saudara, bisa kita yakin bahwasanya tabib Lukas, dokter Lukas melakukan penyelidikan yang seksama adalah karena apa? Karena ia pertama-tama sangat tertarik pada kebenaran itu sendiri. Dan karena ia hidup pada zaman di mana para saksi mata itu masih banyak yang hidup. Maka Lukas bergairah sekali, bersemangat sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena masih ada yang hidup. Maka Lukas sekali lagi mendorong dia untuk menemui mereka. Siapa mereka di sini? Mereka saksi mata itu. Dan mendengar sendiri kisah itu dari para saksi mata itu. Dan memeriksa sendiri kisah itu dengan mata kepalanya sendiri. Sangat penting ya saudara. Menjadi keinginan kita sebenarnya, spirit kita, semangat kita di dalam mencari kebenaran. Belajar Alkitab, saudara ya. Jadi bisa kita melihat di sini belajar dari Dr. Lukas ini satu prinsip yang sangat penting Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yaitu beban, kerinduan di dalam hati Lukas yang mau mencari tahu kebenaran dari berita-berita itu. Lukas ingin mengalami sendiri apa yang dialami oleh para saksi mata itu, saudara. Ia ingin sekali untuk apa? Untuk senantiasa mengalami dalam hidupnya. Jadi ini penting untuk boleh kita gumulkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya hal ini yang menjadi kerinduan kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini, bahwasanya kasih Allah terhadap manusia dan kasih manusia terhadap Allah dapat mendorong orang lain untuk melakukan apa yang baik dan benar. Jadi tidak hanya berhenti, oh ya sudah aku sudah mengalami kasih Allah. Tidak saudara ya, tetapi justru kasih Allah yang telah kita alami dalam hidup kita. Itulah yang mendorong kita untuk terus mencari kebenaran itu. Menjalin relasi dengan sang kebenaran itu sendiri. Yaitu
Yesus Kristus, anak manusia. Jadi bisa kita melihat di dalam bagian ini saudara, kekristenan itu suatu sistem kepercayaan atau kepercayaan yang dibangun atas kebenaran yang objektif dan dapat ditelusuri dan diselidiki. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk apa saudara? Menjalin relasi dengan kebenaran itu. Tentunya kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab yang sudah ada bagi kita sekarang ini saudara. Itu akan menolong kita hari demi hari. Nah, bagian berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam pasal 1 ayat yang 5 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang dituju untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ayat 21 Bapak Ibu. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Karena selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah.
Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ini ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25 ini kita bisa melihat tadi saudara, di dalam ayat yang kelima tadi pada zaman Herodes Raja Yudea. Nah, sangat jelas. Jadi saudara, di dalam bagian ini saudara, Dr. Lukas atau tabib Lukas adalah seorang sejarawan saudara. Jadi kita bisa melihat dia mencatat saudara tentang saat itu pada masa itu. Nah, kita sudah diberitahukan sebelumnya bahwa ia melakukan penyelidikan secara seksama saudara ya. Tadi saya sudah uraikan sedemikian bagi kita saudara, bahwasanya Dr. Lukas itu menyelidiki saudara, menanyakan, menginterview para saksi mata ya, yang melihat tentang peristiwa tentang Kristus itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, tidak hanya sekedar menyelidiki secara seksama, namun di dalam Alkitab kita tadi saudara, bahwasanya di dalam Injil Lukas tadi dia telah belajar, bahkan telah membukukan secara teratur. Oh, sungguh luar biasa di sini saudara. Tidak main-main. Dia sungguh-sungguh melakukan hal itu dan membukukannya secara teratur. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sebabnya dalam tulisannya saudara, Lukas mencoba menjelaskan kisahnya di dalam suatu kerangka sejarah. Nah, di dalam kerangka sejarah saudara. Jadi dia menceritakan hal itu. Dalam kerangka sejarah. Ini adalah satu peristiwa yang nyata. Ini adalah satu peristiwa sejarah yang nyata. Nah, saudara ya. Kita bisa melihat saudara di sini bahwa sangat jelas bahwa Alkitab itu saudara, Alkitab kita ini loh Bapak Ibu. Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Dan peristiwa yang ada di dalam firman itu bukanlah peristiwa yang berupa angan-angan saja saudara. Atau kalau umpamanya anak muda zaman sekarang itu bilang, kamu lagi halu itu. Nah, atau cerita fiktif gitu saudara ya. Beberapa waktu yang lalu ada kan bilang ya, Alkitab itu fiksi atau fiktif lah segala macam saudara ya. Tidak loh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Alkitab kita itu saudara ada di dalamnya mengandung sejarah yang nyata. Peristiwa-peristiwa yang nyata. Jadi bukan angan-angan saja saudara ya. Bukan sedang halusinasi ya saudara, tidak saudara ya. Jadi ini adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam sejarah. Jadi saudara, zaman Herodes adalah zaman yaitu adalah sebuah zaman yang dapat ditelusuri dalam sejarah umum. Atau kalau umpamanya kita bilang sekarang ini itu sejarah sekuler saudara, atau sejarah umum saudara. Bisa ditelusuri hal ini saudara. Dan dikatakan di sana Herodes adalah seorang raja. Dalam pandangan manusia dia adalah seorang yang hebat, orang besar, orang terpandang. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Allah berkenan kepadanya. Tidak pernah. Ya. Jadi bisa kita melihat saudara, peristiwa itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Kisah itu benar-benar terjadi. Bukan kisah fiktif. Bukan juga dongeng, bukan. Bukan juga orang yang sedang berhalusinasi Bapak Ibu ya, bukan. Ya. Jadi kebenaran ini adalah kebenaran Allah. Saudaraku, di dalam ayat yang kelima sampai ayat ketujuh adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat ke-6.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Saudaraku yang kasih Tuhan, di kisah ini saudara, sebagai kontras dari Raja Herodes, Raja Yudea tadi saudara, dikatakan di situ ada seorang imam bernama Zakaria. Arti nama Zakaria itu Bapak Ibu dan saudara-saudara mengandung arti dia yang diingat oleh Allah. Atau diingat oleh Yehova, diingat oleh Allah. Yang bukan siapa-siapa, dia hanyalah satu orang di dalam rombongan imam. Ya, Alkitab mencatat tadi yaitu rombongan Abia. Dan bisa kita melihat hal itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 18 sebenarnya. Disebut bahwa ada 24 rombongan. Dan rombongan Zakaria hanyalah satu dari 24 rombongan. Ia bukan terbilang sebagai orang yang penting sebenarnya. Jadi bisa ditulis namanya di sini Bapak Ibu. Jadi itu adalah satu kemurahan Tuhan. Jadi saudara, di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Zakaria dan Elisabet tidak punya anak. Bagi orang di zaman itu saudara, maksudnya bukan seperti zaman sekarang kita Bapak Ibu dan saudara. Zaman dulu saudara tidak memiliki anak adalah satu tanda bahwa orang itu tidak diperkenan oleh Tuhan sebenarnya. Jadi mereka punya asumsi saudara ya. Mereka punya pemikiran sendiri saudara ya. Bahwa kalau umpamanya seseorang yang mandul itu bahwa banyak dosanya itu. Atau tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya coba bayangkan saudara. Mereka punya asumsi sendiri. Punya pemikiran yang demikian saudara ya. Bahkan masyarakat suka mengecap saudara, orang yang mandul itu sebagai orang yang dihukum oleh Tuhan. Ya. Sedih ya, kalau umpamanya di era itu ya saudara, di zaman itu saudara. Waduh. Apalagi kalau dibilang kamu itu mandul karena dosamu gitu saudara. Waduh, bukannya tambah orang itu tambah bahagia saudara, malah tambah tertekan hidupnya saudara ya. Waduh, saya tidak bisa membayangkan kondisi seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya. Seolah-olah karena dosanya, seolah-olah karena ini dan itu segala macamnya, saudara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan lebih lagi, saudara, bisa melihat di saudara di dalam Alkitab kita tadi bahwasanya dia sudah tua, saudara ya. Semakin menurun nilai mereka di mata manusia, tidak ada artinya, sudah mulai tua. Ya, pada itu pemikiran banyak orang, saudara. Sudah lemah, tidak berdaya. Anggaplah mereka tidak secara apa namanya itu loh. Ya sudah tidak bisa lagi, saudara ya. Tidak produktif lagi kelihatannya, saudara ya. Mereka berpikir demikian. Kurang dapat diperharapkan lagi, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu pada zaman itu saudara, berbeda dengan zaman kita juga ya. Ya, kalau umpamanya zaman itu yang mandul dianggap orang yang berdosa atau orang yang dianggap orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, saudara ya. Mungkin di zaman kita sekarang ini sangat berbeda ya. Ya. Di zaman kita atau di generasi kita yang saat ini saudara. Kira-kira apa ya tanda-tanda orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan itu. Nah, biasanya mereka berpikir gini Bapak Ibu ya. Oh, kamu tidak diberkati secara lahiriah. Biasanya itu kan. Ya. Jadi bisa melihat tentang hal-hal lahiriah biasanya. Oh, itu loh makanya dia susah karena dia punya dosa, saudara. Mereka menilai dengan apa, saudara? Dengan hal-hal yang lahiriah. Nah, itu sebabnya kita berhati-hati dalam hal ini, Bapak Ibu.
Jadi saudaraku, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang tidak memiliki tanda-tanda lahiriah di mata dunia adalah pasti orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ini salah. Ini keliru Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saudaraku, ini kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang besar, Tuhan bisa memilih siapapun. Bukan dilihat dari tanda-tanda lahiriah, bukan saudara. Dan di mata Tuhan tidak akan luput dari dalam memperhatikan orang-orang pilihannya itu. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang dilupakan. Ya Bapak Ibu. Sekalipun di mata dunia, saudara, orang-orang tersebut terlihat biasa saja atau bahkan seperti terlihat malang, saudara. Kelihatan di dalam pandangan manusia secara lahiriah kelihatannya orang itu malang. Tetapi sesungguhnya bisa saja dia menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan seharusnya tidak menilai seseorang itu dari hal-hal lahiriah. Atau mereka melimpah harta, kekayaan, dan segala macam. Atau kekuatan dan kesehatan. Tidak. Atau juga sebaliknya. Kita menilai orang itu miskin lalu kita menganggap adalah orang berdosa. Tidak saudara ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Seharusnya tidak menilai seseorang itu. Atau iman kekristenan itu tidak menilai seseorang itu apakah diperkenan atau tidak diperkenan oleh Tuhan melalui hal-hal lahiriah. Tidak saudara. Tetapi sesungguhnya kita menilai bagaimana orang itu mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Nah di dalam ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Alkitab tidak berbicara apa-apa tentang Herodes yang besar itu, yang dianggap memiliki kuasa. Tetapi secara khusus dia berbicara tentang Zakharia yang bukan masuk bilangan orang yang mungkin dianggap penting. Zakharia dan Elisabet dinilai benar di hadapan Tuhan. Sementara Herodes itu tidak mendapat apa-apa. Tidak ada satu predikat yang dia miliki saudara. Nah di dalam Alkitab kita dikatakan selain benar Zakharia dan Elisabet juga disebut memiliki hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan tidak bercacat. Kita yang dengan latar belakang, saudara, kadang-kadang kita cepat sekali kita menilai orang lain saudara ya. Kadang-kadang kita menghakimi orang lain Bapak Ibu ya. Ya jangan sampai saudara ya. Karena penilaian itu dari Tuhan sendiri. Bukan berarti kita tidak bisa membedakan hal-hal yang mana yang berkenan kepada Tuhan. Bukan demikian saudara ya. Tapi kadang-kadang di dalam penilaian kita itu saudara sangat subjektif sekali saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan. Di sini kita melihat saudara di dalam bagian ini Zakharia dan Elisabet dinyatakan benar oleh Allah, bukan oleh diri mereka sendiri. Ini adalah satu pengungkapan ilahi atas diri seorang manusia, di mana manusia lain tidak berhak untuk mempertanyakan. Tidak ada manusia yang dapat membenarkan dirinya sendiri kecuali siapa? Kecuali dibenarkan oleh Allah. Dan sebagai tanda bahwa mereka sudah dibenarkan di hadapan Allah, saudara, hidup keseharian mereka juga terlihat dari kesetiaan mereka dalam menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudaraku, sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita pun bertanggung jawab untuk apa? Untuk hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu adalah semangat. Nah, itulah semangat yang diajarkan dari Alkitab. Ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan. Di sisi yang lain saudara, ayat ini juga tidak boleh menjadikan kita sebagai orang yang memiliki pembenaran, sudah merasa suci sendiri, merasa benar sendiri. Ini berbahaya di sisi yang lain. Orang yang tidak bercacat di hadapan Allah justru adalah orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang cacat di hadapan Tuhan. Jadi di sisi yang lain,
Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Orang yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Jikalau bukan kemurahan Allah yang membenarkan dia, maka itu adalah sesuatu hal yang sulit, bahkan mustahil. Jadi di sini kita belajar saudara, bahwasanya orang yang dibenarkan oleh Tuhan tadi, dia sadar tentang dirinya yang penuh dengan cacat celah. Dan terus berusaha untuk memperkenankan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi prinsip dalam kehidupan orang percaya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa mereka terus hidup bergantung kepada kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. Karena memang hanyalah kemurahan dan kasih Tuhanlah yang melayakkan kita, yang memampukan kita. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, secara aktif berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui relasi intim kita dengan Tuhan. Ayat 8 dan 9 saudara. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini Zakharia sebenarnya hanyalah satu imam dari puluhan ribu imam yang ada pada waktu itu. Dikatakan dia dari rombongan Abia. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 18. Disebut bahwa ada 24 rombongan dan untuk setiap rombongan bisa berisikan sekitar ya katakanlah 1000 orang imam saudara. Ya. Atau mungkin juga bisa lebih dari itu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya untuk masuk dalam bait suci itu mereka harus mengundi siapa yang mendapat gilirannya, saudara ya. Dan menurut kita melihat beberapa catatan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa satu orang itu hanya mengalami atau masuk atau memiliki satu giliran satu kali seumur hidupnya. Waduh. Satu hal yang istimewa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya. Jadi fakta ini berbicara pada kita suatu kenyataan bahwa Zakharia bukanlah orang penting. Dia hanya satu manusia yang menang undian untuk menjalankan tugas keimaman di bait Allah pada saat itu. Di mata manusia Zakharia bukan orang yang istimewa, bukan. Namun Allah berdaulat untuk apa? Memilih momen yang tepat untuk berbicara dengan Zakharia. Dia menggunakan momen yang tepat itu untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu hal kepada Zakharia. Zakharia masuk ke dalam bait Allah karena ia menang undian. Apakah kita mau bilang bahwa ini adalah kebetulan? Tidak Bapak Ibu ya. Tidak ada satu yang kebetulan di dalam kehidupan ini ya. Kadang-kadang kita ya ngomong sebagai anak-anak Tuhan. Itu loh kebetulan. Nah, sesungguhnya tidak ada sesuatu hal yang kebetulan di dalam hidup ini Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa itu semua ada di dalam kedaulatan Allah. Ada dalam rancangan Allah. Allah yang maha tahu itu. Ada di dalam rencananya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di sini kita melihat saudara bahwasanya berdoa adalah satu dari 3 kebiasaan yang utama dalam hidup keagamaan orang Yahudi ya, saudara, kalau kita melihat hal itu. Selain berpuasa dan memberi sedekah. Dan bagian ini kita bisa membaca bahwa seluruh umat berkumpul untuk apa? Untuk berdoa dengan diwakili oleh Zakharia yang membakar dupa atau membakar korban. Nah, pembakaran dupa juga merupakan suatu simbol dari doa-doa yang dinaikkan umat Allah kepada siapa? Yaitu kepada Allah sendiri. Jadi asap yang membumbung dari mezbah itu, mezbah pembakaran itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
Sebab pembakaran ukupan itu menuju ke langit adalah suatu gambaran bahwa doa yang dinaikkan oleh jemaat kepada Allah itu didengar oleh Tuhan. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, dilanjutkan di dalam bagian ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Lukas itu menggambarkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan akhirnya menjawab doa-doa yang selama ini dipanjatkan oleh bangsa Israel. Dan bukan suatu kebetulan jika sebelumnya kita diberitahukan bahwa Zakaria adalah orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwasanya dia mendengar doa mereka. Dia mendengar doa umat itu. Dan secara khusus saudara menjawab doa Zakaria karena dia adalah orang benar. Atau orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Masalahnya adalah apakah kita sudah dibenarkan, sudah bertekun di dalam doa kita? Nah, ini problem saudara ya. Ini menjadi masalah. Ayat 12 dan 14. Melihat hal itu saudara, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Saudara, ketika Tuhan menjawab doa umat itu secara khusus doa Zakaria saudara, Alkitab dikatakan Zakaria terkejut. Nah, itu di dalam Alkitab kita saudara. Keadaan Zakaria yang tidak punya anak pasti menimbulkan satu perasaan sedih tertentu saudara ya. Ya, tentunya. Yaitu perasaan tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Allah. Zakaria dan Elisabet itu sadar bahwa mereka dipandang masyarakat sebagai orang yang memiliki aib, memiliki dosa. Nah itu sudah tertanam pemikiran yang demikian saudara ya. Di dalam ayat 25 hal itu ya. Dan pastinya perasaan ini membuat Zakaria memohon belas kasihan Tuhan agar diberikan anak saudara. Mungkin dia memohon Tuhan tolong. Di tengah-tengah aibku, di tengah-tengah keberadaanku, biarlah engkau berbelas kasihan atasku. Atas umatmu. Nah saudara ya. Keadaan Zakaria yang senantiasa dia miliki itu, pergumulan yang dia miliki itu Bapak Ibu Saudara, membawa dia ke dalam satu keadaan yang merendahkan diri di hadapan Allah. Dan justru karena hal itulah ia mendapat perkenanan dari Allah. Dia memohon belas kasihan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa dia tidak memiliki, bahkan tidak berdaya dalam hidupnya. Justru saat itulah Tuhan memperkenankan Zakaria. Allah memperkenankan Zakaria. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan pakai ya pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Kalau kita melihat di sini saudara, Tuhan izinkan sesuatu hal yang tidak mengenakan itu untuk membawa kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, sadar tentang keberadaan kita, bahwa kita adalah orang yang penuh dengan cacat celah. Maka pada saat yang sama sesungguhnya kita akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Bukan orang yang memukul dadanya bahwa dia adalah orang yang benar. Bukan saudara ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan,
Sungguh ajaib bukan? Zakaria terkejut karena ia tidak menyangka bahwa Tuhan akan menemui dia dengan cara seperti itu. Tuhan memang adalah Dia yang sering memberikan sesuatu yang melampaui apa yang kita bayangkan. Mungkin Zakaria terkejut karena sekalipun telah sungguh-sungguh berdoa, ia tidak sepenuhnya yakin bahwa Tuhan berkenan menjawab dia. Apalagi dia sadar bahwa dirinya dan istrinya sudah tua, saudara. Kadang-kadang mungkin ya sudahlah, mungkin sudah pasrah, tetapi pasrah tanpa keyakinan, saudara. Sudah, apalagi keberadaan lahiriahnya, saudara, sudah fisiknya sudah tua dan istrinya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang itu juga menjadi pergumulan kehidupan ini, bukan? Kadang-kadang diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Sebagai jemaat Tuhan. Seperti halnya Zakaria, kadang-kadang dia lihat, oh yes, udah tua kok. Padahal sesungguhnya saudara, ketika kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, Dialah yang berkemurahan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Zakaria menjadi takut. Ada satu reaksi yang wajar bagi seorang manusia untuk menjadi takut dengan kehadiran Tuhan yang begitu agung, yang mulia itu. Walaupun diwakili oleh malaikat saja, saudara. Ini satu justru adalah ciri-ciri orang yang telah mendapat anugerah dari Tuhan. Yaitu perasaan takut kepada siapa? Kepada Tuhan, saudara. Ya, justru dia sadar, dia menghormati dan takut kepada Allah. Bukan takut karena hukumannya, saudara, tapi penuh dengan penghormatan, penuh dengan pengagungan, begitu agungnya, mulianya kasih Tuhan itu. Siapakah manusia itu sehingga Allah yang menghampiri dia, menghampiri manusia yang penuh dengan cacat celah itu. Tidaklah salah, saudara, ya. Memang tema menjadi tema itu, anak manusia mencari orang berdosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat indah sekali. Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, takut akan Allah artinya apa? Suatu sikap hati yang sadar bahwa ia tidak pantas untuk berada dekat dengan Allah. Sikap tunduk sepenuhnya. Sikap sadar bahwa kita bukan makhluk yang setara. Bukan, saudara. Tapi Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Dan ciptaan yang telah memberontak kepada Dia. Nah, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Nah, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, saudara. Wajar jika Zakaria bersuka cita dan bergembira, Bapak Ibu. Karena ia telah lama menantikan hal tersebut, saudara. Menantikan anak itu, saudara. Orang yang menantikan sesuatu dan akhirnya mendapat apa yang dinantikan itu pasti apa? Ya pasti dia bersuka cita dan bergembira ketimbang orang yang tidak pernah menantikan lalu tiba-tiba mendapat, saudara. Dia sudah menantikan hal itu. Lalu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan doanya. Itu adalah satu sukacita. Sukacitanya melimpah, saudara. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam bagian kebenaran ini, saudara, banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Saudara bisa kita melihat ya di dalam bagian yang sudah saya baca tadi. Yohanes akan menjadi berkat bagi manusia. Ya, jadi saudara, sehingga tadi disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, saudara, atau Tuhan sendiri, bahwasanya banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Kelahiran siapa di sini? Kelahiran anak dari Zakaria dan Elisabet, yaitu Yohanes. Mengapa bersuka cita? Yaitu karena Yohanes akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia adalah pendahulu Kristus. Dia adalah yang menyiapkan jalan bagi Kristus. Melalui Yohanes hati Israel itu dipertobatkan. Dipersiapkan untuk apa? Menerima Kristus Yesus. Sungguh luar biasa hal ini, Bapak Ibu.
Kalau kita melihat hal itu, saudara, di dalam bagian-bagian dalam kebenaran firman itu, tentang keberadaan sungguh luar biasa, tentang Yohanes Pembaptis. Tinggal di padang gurun, makan madu dan belalang hutan, saudara ya. Menjadi nabi yang membawa pesan pertobatan dan membaptis orang, saudara. Bukan menjadi makin besar, saudara, tetapi juga malah menjadi semakin kecil. Maksudnya mempermuliakan Tuhan, tidak terkenal. Namun saudara, mati di kepala, di penggal kepalanya, saudara ya. Saudara, jadi bersuka cita karena apa, saudara? Karena tadi menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan sehingga banyak orang bertobat. Ayat yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin saja kita tidak dipanggil seperti Yohanes Pembaptis, saudara ya, dia tinggal di padang gurun dan segala macamnya, saudara ya. Tetapi mungkin kita dipakai oleh tangan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tentunya itu juga menjadi sukacita bagi orang itu. Karena apa? Mereka mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita, perjalanan iman kita, mari kita men-sharekan supaya apa? Menjadi juga kabar sukacita bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan di dalam ayat 15 sampai 17 sampai 20, saudara. Di sana dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudaraku ini kasih Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan di sini di dalam ayat 15 sampai 17. Saudara, bahwasanya ini ada satu alasan mengapa banyak orang akan bersuka cita atas Yohanes. Karena dia besar di hadapan Tuhan, bukan besar di hadapan manusia. Di sana juga dikatakan di dalam Alkitab kita tadi bahwasanya dia tidak minum anggur. Artinya itu berarti apa, saudara? Penguasaan diri itu, saudara, ya, di dalam hidup Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan bahwa penuh Roh Kudus. Artinya apa? Dia mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak manusia. Saudara, tidak hanya sekedar itu, saudara, sehingga orang banyak bersuka cita atas kehadiran Yohanes itu. Di mana dikatakan tadi membuat orang berbalik pada Tuhan. Bukan membuat orang menjadi kecewa pada Tuhan. Justru banyak orang berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, bahkan dikatakan roh Allah dan kuasa. Artinya apa? Yohanes Pembaptis menegur dosa. Membawa orang pada pertobatan. Jadi saudara, kalau umpamanya di era kita, saudara, di zaman sekarang ini banyak orang dan dininabobokan ya pengajaran-pengajaran. Hanya sesuatu hal yang menyenangkan, berkat-berkat lahiriat. Itu memang tidak salah, Bapak Ibu ya. Tetapi pernah enggak zaman sekarang ini berani untuk menegur dosa? Wah, mikir-mikir Bapak Ibu. Jangan-jangan sampai mungkin kalau umpamanya saya tegur, banyak sekali dalam pemikiran orang lari atau jemaatnya hilang, segala macam, saudara ya. Tapi saudara, justru melalui Yohanes Pembaptis itu, saudara, dikatakan tadi, dia berani menegur dosa, bahkan sehingga membawa pada
pertobatan. Saudaraku, ini kasih Tuhan mengajak orang. Nah saudaraku, dia kasih Tuhan di dalam bagian firman Tuhan tadi, bahwasanya di dalam ayat 18 sampai 20 saudara, maka di sana kita melihat apa yang dilakukan oleh Zakharia. Ada satu kesalahan Zakharia adalah dalam perjanjian lama itu saudara, sebenarnya dia sudah tahu ada satu contoh kasus atau satu contoh kasus yang telah terjadi. Yaitu seorang yang sudah lanjut usia juga sebenarnya. Siapa itu namanya? Dan juga itu lanjut usia dan juga istrinya itu mandul saudara. Jadi sesungguhnya Zakharia itu sebenarnya dalam perjanjian lama sebenarnya dia sudah tahu contoh kasus itu yang terjadi. Suaminya, lakinya itu tua dan istrinya itu juga tua dan juga mandul saudara. Nah siapa itu? Yaitu Abraham. Ya, Abraham. Jadi Abraham itu juga memiliki istri yang mandul saudaraku. Namun pada akhirnya dia memiliki anak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang imam saudara di dalam Alkitab kita tadi, Allah menghukum Zakharia karena apa? Ketidakpercayaannya. Dia menghukum Zakharia karena ketidakpercayaannya kepada apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Ajaran tentang Allah yang menghukum dan menegur ini sungguh tidak mengenakan saudara ya. Apalagi kadang-kadang di era kita zaman sekarang ini kadang-kadang dihindari hal itu untuk disampaikan Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang kalau umpamanya berkaitan dengan menghukum saudara, biasanya dihindari banyak orang saudara ya. Tidak perlu disampaikan. Tetapi memang itulah kebenaran firman Tuhan saudara. Dia mendidik umatnya, dia mendidik anak-anaknya supaya mereka sadar bahwa sungguh pernyataan Allah itu ya dan amin. Jadi bisa kita belajar dari sini saudara, melalui ketidakpercayaan daripada Zakharia ini. Mengabaikan tentang fakta bahwa Allah itu, apa yang dia sampaikan itu tidak bisa dilupakannya. Apa yang dia sampaikan itu akan ditepatinya. Kadang-kadang kita meragukan hal ini dalam hidup kita. Tidaklah heran saudara di dalam Injil Matius beberapa waktu yang lalu itu kita membahas, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Biarlah kita yang tidak percaya, yang kurang percaya ini saudara, Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memampukan kita. Sehingga boleh hati kita di dalam segala keadaan. Boleh kita terus yakin akan firman Allah. Sekali lagi bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan itu, dia ditegur, dihajar. Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mari kita membiarkan hati kita untuk dia bekerja di dalam hidup kita. Sehingga hari demi hari dia membawa kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas ini dan kita akan menemukan saat-saat di mana Tuhan kita Yesus Kristus tidak lagi menegur seseorang ya saudara. Dan dapat dipastikan bahwa saat di mana Tuhan tidak lagi menegur seseorang, maka itu adalah saat-saat yang menakutkan bagi orang itu sebenarnya. Ya kadang-kadang Tuhan seolah-olah dia membiarkan hal itu. Nah itu adalah sesuatu yang bahaya sebenarnya. Justru ketika Tuhan menegur kita, bahwa sesungguhnya dia sayang kepada kita, dia membimbing kita, menuntun kita. Hanya saja saudara, kadang-kadang teguran itu saudara, bertentangan dengan keinginan daging kita. Namun sekali lagi, oleh karena kasihnya, dia menolong kita
Dia membimbing kita supaya apa? Supaya kita disadarkan kembali dari setiap kesalahan dan ketidakpercayaan kita. Dia menolong kita. Sehingga pada akhirnya itu adalah sesuatu hal sukacita ketika kita membiarkan diri kita untuk dituntun dan percaya kepada Dia. Nah, saudaraku, 25 sampai ayat 21 sampai 25 saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Nah, bisu tadi karena ketidakpercayaannya. Apa yang dikatakan oleh Allah. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membawa satu perubahan. Kalau kita melihat di dalam kisah Alkitab kita Bapak Ibu, kadang-kadang contohnya ya misalnya Yakub berjumpa dengan Tuhan, ia menjadi pincang, lalu apa yang terjadi? Ada satu dikasih perubahan saudara ya. Musa bertemu dengan Tuhan, wajahnya bercahaya saudara ya. Paulus bertemu dengan Tuhan, matanya menjadi buta. Saudara, Zakaria bertemu dengan Tuhan, ia menjadi bisu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, perubahan-perubahan visi yang dialami oleh orang-orang ini adalah satu lambang atau simbol dari perubahan spiritual yang mereka alami. Jadi tidak semua dari kita mengalami perubahan visi setelah berjumpa dengan Tuhan, tetapi biarlah spirit kita tetap mengalami satu perubahan. Perubahan hidup tentunya. Ya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu hal yang baru dari kehidupan kita. Tentu hal yang baru yang memperkenankan hati Tuhan. Jadi saudara, seperti hal yang dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, tidak semua ya mengalami perubahan fisik seperti contohnya misalkan Imam Zakaria tadi saudara, atau Rasul Paulus misalnya, atau Musa tadi seperti Yakub. Dan yang lain saudara. Tetapi saudara, yang penting di sini, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mereka akan mengalami suatu perubahan, dan perubahan hidup itu perubahan yang memperkenankan hati Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan tadi, Elisabet menunggu selama 5 bulan untuk melihat bahwa janji Tuhan itu benar-benar sudah terbukti. Sebelum akhirnya saudara, ia menampakkan diri di hadapan banyak orang lain. Atau banyak orang saudara ya, atau di hadapan orang lain. Dahulu kala belum ada yang bukti ya. Contohnya seperti zaman sekarang ini, kan kalau umpamanya ada yang mengandung itu loh saudara. Contohnya dia sedang mengandung entah 1-2 minggu atau bisa kelihatan. Kalau pada zaman dulu saudara harus nunggu waktu. Atau tidak, kalau zaman dulu itu tidak ada USG loh saudara ya, tidak ada. Jadi dia nunggu berapa waktu dulu ya saudara, memastikan apa benar. Nah, saudaraku yang itu dia menunggu tanda-tanda lahiriah untuk apa? Untuk memastikan apakah mereka hamil atau tidak. Namun saudara, yang penting untuk diingat di sini bahwa setelah Elisabet tahu pasti akan perbuatan Tuhan, ia segera tampil untuk apa? Menyaksikan perbuatan Tuhan itu. Dia langsung menyaksikan. Jadi bisa ya saudara, seseorang yang sudah mengalami satu kasih Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia berdiam diri? Tidak. Dia pendam? Tidak. Dia simpan sendiri? Tidak. Tetapi Alkitab mengajarkan kita melalui peristiwa ini, Zakaria dan Elisabet ini bisa kita melihat saudara. Setelah mereka melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib itu, apa yang dia menyaksikannya.
Di dalam Alkitab kita tadi mengatakan, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Alangkah indahnya jika kita sadar bahwa kita memiliki aib di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat belajar bergantung pada anugerah Tuhan. Kita sadar dia sudah menghilangkan aibku. Dia telah membenarkanku sekarang. Akhirnya di sini kita bisa melihat Tuhanlah yang menghapus aib kita. Bukan karena kita lebih baik, bukan. Dan ketika kita dihapuskan aibnya, dihapuskan dosa kita, itu adalah satu sukacita yang besar. Sukacita kita itu semakin besar, semakin limpahnya. Semakin seseorang dia sadar tentang keberadaannya yang penuh dengan cacat celah, semakin dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Maka pada saat yang sama ketika Tuhan melepaskan pengampunan itu, dia menghapus aibnya, maka yang terjadi adalah satu sukacita yang besar, satu kegirangan yang besar. Dan kegirangan itu dia sharekan, dia bagikan kepada orang lain. Tetapi orang yang tidak sadar bahwa mereka tidak memiliki aib apa-apa, tidak memiliki dosa apa-apa, tidak ada cacat celah, tidak akan merasa membutuhkan juru selamat. Mereka tidak membutuhkan Allah di dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan juru selamat itu. Dan akibatnya apa, saudara? Bisa kita membayangkan, saudara. Orang yang merasa itu benar, orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhan, orang yang merasa tidak berdosa dan membutuhkan Kristus, tidak membutuhkan Kristus dalam hidupnya, bisa kita pastikan endingnya apa? Mereka di dalam apa sebenarnya? Kesedihan. Jadi saudaraku, bisa kita melihat di sini sebagai orang-orang percaya di dalam bagian kebenaran firman itu, bahwasanya hanya orang-orang yang telah mengalami kasih Allah, orang-orang yang sadar dan datang kepada Tuhan, dia sadar bahwa dia memiliki dosa di hadapan Tuhan dan membutuhkan Kristus, dan bergantung kepada Kristus, percaya sepenuhnya kepada Kristus yang adalah juru selamat itu, maka sesungguhnya mereka mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian melalui bagian pendalaman Alkitab pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan yang telah di-sharekan saat ini. Tuhan yang memberkati dan meneguhkan iman kami, agar boleh kami tetap percaya kepada perkataan-Mu ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami sadar akan keberadaan kami yang penuh dengan aib, cacat celah, dan membutuhkan anugerah Tuhan, yaitu dari Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga pada saatnya pun kami akan menikmati sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu juga yang telah menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.